Apa itu uang? Yang bikin kita rela ngelakuin apa aja, bahkan nabrak aturan? Atau karir yang nyita semua waktu dan energi kita sampai lupa keluarga? Kebanyakan dari kita ngerasa udah punya keyakinan kan? Tapi gimana kalau saya bilang Tuhan yang kita sembah setiap hari itu bisa jadi bukan Tuhan yang tertulis di KTP kita? Nah yuk, kita coba bedah bareng-bareng sebuah pertanyaan yang mungkin bakal mengubah cara kita melihat ibadah selamanya. Oke, kita langsung to the point aja ya. Coba deh, renungin pertanyaan ini baik-baik. Apa mungkin kita ini punya label agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi dalam praktek sehari-hari, yang kita tuhankan itu sebetulnya sesuatu yang lain? Nah, ini dia nih, akar masalahnya. Banyak banget orang yang salah kaprah, ngira kalau punya agama itu ya otomatis berarti punya Tuhan. Padahal, bisa jadi keduanya adalah dua hal yang beda banget. Oke, sekarang kita coba kupas tuntas ya bedanya. Dan kuncinya, percaya atau enggak, itu tersembunyi di dalam satu kata yang sering banget kita sebut, tapi mungkin jarang kita pahami akarnya, yaitu kata Tuhan. Nah, ini dia nih yang menarik. Kata Tuhan yang kita pakai setiap hari itu ternyata akarnya dari kata Melayu tuan, yang artinya apa? Master, pemilik. Kelihatannya sepele ya, cuma beda kata, tapi maknanya, wah, dalam banget. Ini mengubah cara pandang kita dari sekedar percaya ada pencipta menjadi mengakui adanya seorang pemilik. Sekarang, kita masuk ke bagian intinya. Memandang Tuhan cuma sebagai pencipta, itu beda jauh dengan memandangnya sebagai pemilik. Yuk kita lihat perbedaannya. Kelihatan kan bedanya di sini? Misalnya nih, dalam teologi Islam ada dua konsep, Rob sebagai pencipta dan Ilah sebagai pemilik. Konsep pencipta ini tuh ibaratnya kayak pembuat jam tangan. Dia bikin jamnya, terus udah ditinggalin aja gitu jalan sendiri. Ini pengakuan yang pasif. Beda banget sama konsep pemilik atau ilah. Ini hubungannya aktif. Dia bukan cuma menciptakan kamu, tapi dia juga merasa punya hak atas hidupmu dan berharap kamu taat sama dia. Terus, artinya apa buat kita? Simpel aja. Kalau kita mengakui ada yang memiliki kita, berarti status kita adalah hambanya, miliknya. Artinya, ya kita serahin kendali hidup kita dan nurut sama arahan dari sang pemilik. Nah, ini ngejelasin banget kenapa dalam kalimat syahadat Islam, kata yang dipakai itu ilah, bukan Rab. Ini mengubah pernyataannya dari sekedar nggak ada pencipta selain Allah menjadi sebuah deklarasi penyerahan diri, tidak ada pemilik yang berhak ditaati selain Allah. Ini tuh benar-benar deklarasi penyerahan diri total. Oke, kalau gitu, apa dong arti ibadah yang sebenarnya? Ternyata ibadah itu bukan cuma soal ritual di hari Jumat atau hari Minggu. Ibadah itu tentang di mana fokus kita berada. Coba kita tes dengan pertanyaan sederhana ini. Coba deh, ingat-ingat lagi, waktu kamu lagi asyik-asyiknya ngelakuin sesuatu, entah itu nonton film favorit, main game, atau bahkan lagi kerja, terus tiba-tiba ada yang ganggu. Kesal nggak? Pasti kesal kan? Nah, rasa kesal itu adalah indikator paling kuat dari sebuah fokus yang total. Coba deh kita bandingin. Pas nonton film, kita bisa loh matiin HP, marah kalau ada yang berisik, kita kasih fokus 100%. Tapi, pas sholat, sering banget pikiran kita malah kemana-mana. Mikirin kerjaan, mikirin cicilan, malah pengen cepet-cepet kelar. Nah, pertanyaannya, di mana fokus kita yang sesungguhnya? Di mana ibadah kita yang sejati? Nah, dari sini nih, kita bisa mulai naca dan mengidentifikasi siapa atau apa Tuhan kita yang sebenarnya. Soalnya, Tuhan kita yang sebenarnya itu bukan yang kita sebut di mulut, tapi yang dibuktiin sama tindakan kita setiap hari. Apa itu uang? Yang bikin kita rela ngelakuin apa aja, bahkan nabrak aturan? Atau karir yang nyita semua waktu dan energi kita sampai lupa keluarga? Atau jangan-jangan status sosial, hubungan, apapun yang paling gak bisa kita tolerir kalau diganggu, yang jadi pusat pikiran kita, itulah yang berpotensi jadi Tuhan kita yang asli. Dan ini nih, ada fakta bahasa yang wow. Kata idol yang sering kita dengar di K-pop atau budaya pop lainnya, kalau kamu cek di kamus, artinya itu ya berhala, sebuah objek yang dipuja, Tuhan palsu. Ini nunjukin gimana konsep menuhankan sesuatu selain Tuhan yang sejati itu udah meresap banget ke budaya kita,
tanpa kita sadar sama sekali. Terus gimana dong? Apa artinya ibadah itu cuma yang 5% aja pas kita ritual, sementara 95% sisanya buat dunia? Nggak juga. Sebetulnya ada sebuah konsep di mana seluruh hidup kita 100% bisa diubah jadi ibadah. Betul, 100%. Bukan cuma pas lagi di tempat ibadah aja, setiap detik dalam hidup kita itu bisa banget bernilai ibadah di mata Sang Pemilik. Pertanyaannya, gimana caranya? Gini, kuncinya itu adalah ngelihat agama kita sebagai semacam buku panduan hidup dari Sang Pemilik. Jadi, pas kita kerja, pas kita lagi sama keluarga, bahkan pas kita lagi istirahat, kalau kita niatkan dan lakukan semua itu sesuai dengan panduannya, maka semua itu dihitung sebagai ibadah. Seluruh hidup kita jadi bentuk penyerahan diri. Dan ini mungkin rangkuman dari semua obrolan kita. Masalah terbesar di dunia ini bukanlah orang yang nggak percaya Tuhan, tapi orang-orang yang ngakunya percaya, ngakunya beriman, tapi dalam setiap keputusan penting di hidupnya, mereka ternyata lebih nurut sama uang, sama status, sama ego mereka sendiri. Mereka mematuhi Tuhan yang lain. Jadi pertanyaan terakhirnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Setelah kita tahu bedanya pencipta dan pemilik, bedanya ritual dan ibadah sejati, coba tanyakan ke dalam diri sendiri, apa atau siapa yang sebetulnya menjadi tuan dalam hidupmu?